Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah tidak ada bukti. Astaga naga. Ini bagaimana ini bisa disebut sebagai debat ilmiah? Itu yang menurut saya menyedihkan sebenarnya. Ya. Ya, terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Topik hari ini, Yesus tidak mati tanpa bukti, Ustadz Kainama. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik, boleh dimulai, Esra? Ya, ini untuk klarifikasi aja ya. Jadi kesimpulannya Pak Kainama itu adalah Yesus itu disalib ya, tapi tidak mati, begitu ya? Hanya luka-luka saja ya, gitu ya? Baik. Oke. Saya kira pertama itu ya, saya agak heran mengapa Pak Kainama ini membuka dengan mengangkat argumentasi bahwa kain kafan Turin itu palsu. Orang Kristen tidak menjadikan kain kafan Turin itu sebagai bukti bahwa Yesus mati dan bangkit, Pak. Bahkan saya sendiri mengakui bahwa itu tidak asli. Sehingga pada waktu Pak mengungkapkan itu, maka itu salah sasaran itu sebenarnya. Ya, salah sasaran. Karena kita percaya itu juga baru itu kain yang ya mungkin hasil rekayasa atau bagaimana. Kita tidak percaya bahwa apa yang ada di dalam kain kafan Turin itu adalah menunjuk kepada tubuh atau jasad Yesus yang sesungguhnya. Lalu kedua, di sini yang saya jadi masalah, karena tema kitanya adalah historical Jesus. Saya kasih apa dulu ya, karena tadi Pak Kainama sempat mengatakan bahwa tema ini saya yang berikan setengahnya. Karena tema historical Jesus itu ditawarkan oleh Pak Kainama. Tapi karena saya merasa bahwa historical Jesus itu terlalu luas, maka perlu dipersempit pada satu topik khusus. Karena itulah saya mengusulkan supaya topik khusus, misalnya ya, kalau kita bicara historical Jesus, kita bisa bicara topik Yesus itu pernah ada di dalam sejarah atau tidak. Atau Yesus yang pernah hidup dalam sejarah itu dipercayai sebagai Tuhan Allah atau tidak oleh orang sejamannya. Ya, atau apa? Itu bisa sangat luas. Nah, karena itulah saya minta persempit pada aspek kematian dan kebangkitan Kristus. Dan ini topik itu datang dari yang tema besarnya historical Jesus. Kalau begitu sekarang kita bicara soal sejarah. Karena itu kalau memang saya mau membuktikan bahwa Yesus itu mati dan bangkit, saya menggunakan aspek sejarah. Kalau Pak Kainama mau mengatakan Yesus tidak mati, tidak bangkit, itu dari aspek sejarah. Nah sekarang pertanyaan saya sekarang ini adalah sejarah apa yang tadi, ada satu sejarah apa yang Bapak kasih yang membuktikan bahwa Yesus tidak mati dan tidak bangkit? Bapak tidak berikan data sejarah satu pun. Yang Bapak berikan itu adalah tafsir. Ini bukan problem hermeneutics. Ini problem historical Jesus. Makanya saya curiga Bapak ini mungkin, makanya sebenarnya saya sudah bertanya kepada panitia ya, tolong jelaskan sebelumnya apa sih yang Pak Kainama maksudkan dengan historical Jesus. Tapi sampai hari ini saya nggak dapat jawaban. Dan saya khawatir bahwa beliau tidak paham apa maksudnya. Dan terbukti bahwa tidak ada masalah sejarah yang diangkat. Soal masalah Pilatus kaget karena Yesus cepat mati, lalu soal jam kematian yang berbeda menurut catatan-catatan Injil, lalu soal kata Yunani soma yang tadi dipersoalkan, lalu soal segala macam mur dan segala macam untuk pembalseman Yesus dan sebagainya. Itu kan bukan soal sejarah Pak, itu soal tafsir, soal hermeneutics. Dan saya tidak mau kita bergeser dari perdebatan soal historis ke perdebatan soal tafsir. Karena kalau mau bicara tafsiran soal semua yang Bapak persoalkan tadi, kita bisa ladeni itu. Tapi ingat, topik kita itu lah historical. Jadi saya sekarang mau menantang Bapak, tolong berikan data sejarah yang akurat
bahwa Yesus tak pernah mati dan karenanya juga tak pernah bangkit. Yang saya minta data sejarah, jangan tafsir. Silakan. Akta Pilati yang tertulis di dalam The Gospel of Nicodemus ternyata palsu, sehingga nama serta keberadaan individu yang tertua yang tersangkut paut paling dekat dengan Yesus tidak bisa dibenarkan untuk menjadi dasar sejarah. Begini Pak Pendeta, yang saya tampilkan tadi itu kalau bukan sejarah apa? Gitu kan? Kan selain daripada firman Tuhan, saudara-saudara tersayang Kristen Katolik bilang juga Bible itu kitab sejarah. Tapi nggak apa-apa. Diminta satu saja bukti. Ya udah saya kasihnya satu, gitu. Akta Pilati palsu. Demikian Pak Pendeta. Kalau kita menyinggung Alkitab, memang Alkitab itu juga buku sejarah. Tapi yang Pak angkat tadi itu bukan aspek sejarahnya. Pak angkat aspek tafsirnya, hermeneutiksnya. Makanya itu semakin menguatkan saya bahwa Bapak tidak mengerti apa yang Bapak maksudkan dengan historical. Lalu yang tadi Bapak omong terakhir itu apa? Ya. Yang Bapak bilang itu palsu itu apa? Yang kalimat terakhir tadi? Akta Pilati. Bapak bisa jelaskan buat kita? Mengapa itu menjadi bukti bahwa Yesus tidak mati dan tidak bangkit? Bapak tahu Akta Pilati. Nah, saya butuh Bapak penjelasan supaya semua tahu. Akta Pilati adalah kisah yang ditulis surat oleh Pilatus kepada salah satu penguasa Tiberius, dan ternyata itu ada di dalam Gospel Nicodemus yang dianggap sebagai gospel gnostik oleh saudara Kristen, dan setelah diselidiki juga ternyata itu adalah medieval ages writings. Jadi itu adalah karya tulis dari abad pertengahan. Demikian. Oke, baik. Kalau Bapak menyinggung gospel dari gnostik, apakah Bapak tahu bahwa justru kami orang Kristen juga menolak Injil-Injil gnostik itu? Sehingga bagaimana Bapak menggunakan Injil gnostik yang seperti itu, yang palsu, lalu Bapak atau yang baru muncul di abad pertengahan untuk menolak keyakinan kami dari abad pertama? Itu sama seperti kain kafan Turin tadi. Bapak angkat kain kafan Turin, Bapak bantah. Padahal kami juga nggak percaya itu. Bapak angkat gnostik lagi, kami juga nggak percaya itu. Ya. Nah itu yang saya bilang Pak. Kalau Bapak ambil Injil dari gnostik itu yang abad pertengahan atau setelah zamannya ini, sekarang saya nanya, ada tidak dokumen sejarah dari abad paling awal? Ya. Yang membuktikan Yesus tidak. Ya sebenarnya begini ya, apa yang Pak Kainama ngomong bahwa bukti bahwa Yesus tidak pernah mati itu karena tidak ada bukti bahwa Yesus pernah mati. Ini sebenarnya adalah secara logika itu kesalahan logika. Itu namanya fallacy, argumentum et ignorantium. Ya, argumen dari ketidaktahuan. Kesalahan argumentasi ini adalah bahwa seseorang mengklaim sesuatu benar atau salah hanya karena tidak ada bukti sebaliknya. Nah, ini kesalahan logika di mana seorang anggap sesuatu pernyataan benar karena tidak ada bukti bahwa pernyataan itu salah. Nah, itu salah. Ya. Bukti bahwa makhluk asing tidak ada. Ya, bukti bahwa makhluk asing tidak ada itu adalah tidak ada bukti bahwa mereka ada. Itu kesalahan logika semacam itu. Hanya karena kita belum menemukan bukti bahwa makhluk asing itu tidak ada, itu tak bisa menjadi bukti bahwa makhluk asing itu tidak ada. Atau sekarang ginilah, saya ngomong gini. Saya terus terang Pak, ya, saya mencoba untuk mengenal Pak Kainama dari media sosial ini siapa sebenarnya ya. Dan saya baca di sana, Bapak ini tamat S1 dari STT Jakarta. Saya tidak menyerang pribadi, jangan khawatir. Ini masalah logika. Kedua, Bapak keluar S2 dari Leiden, ketiga dari Haifa. Pertanyaannya, kalau Bapak tidak bisa membuktikan itu, apakah itu bukti bahwa Bapak tidak pernah sekolah di sana? Karena tidak ada bukti, itu menjadi bukti tidak ada. Selain itu, tahan sebentar, karena apakah benar tidak ada bukti bahwa Yesus
tidak pernah mati, saya punya bukti. Tapi itu nanti giliran saya. Saya hanya mau menunjukkan, ini bukan penyerangan pribadi, ini mau menunjukkan bahwa logika tidak ada bukti menjadi bukti dari tidak ada, itu falatsi, kesesatan berpikir. Gitu Pak. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti, buktinya adalah tidak ada bukti. Astaga naga. Ini bagaimana ini bisa disebut sebagai debat ilmiah? Itu yang menurut saya menyedihkan sebenarnya. Ya. Boleh ada pertanyaannya Pak? Falatsi itu, kesesatan berpikir itu, Bapak nggak punya bukti. Selain bukti tidak ada. Bapak mengatakan bahwa tidak ada bukti. Sebentar saya kasih bukti. Iya, saya tunggulah buktinya gitu. Ya, artinya sekarang, ya. Gini ya, ini ada dua babak di mana sebentar saya membuktikan. Tapi dengan kata lain, babak pertama di mana Pak Kainama mau membuktikan bahwa Yesus tidak pernah mati, tidak pernah bangkit, ya buktinya hanya tidak ada bukti. Gitu aja Pak ya. Yang barusan saya kasih. Jadi itu bukan bukti. Itu bukan bukti sejarah. Kita bicara sejarah. Bapak bicara bukan sejarah. Jadi Bible bukan sejarah ya. Bible sejarah, tapi problem yang Pak angkat adalah problem hermeneutics. Bapak mengerti antara Bible itu sejarah dan masalah yang diangkat itu masalah sejarah atau masalah hermeneutics. Dengan kata lain adalah bahwa Pak Kainama mengangkat problem tafsir satu buku sejarah dan bukan sejarah itu sendiri. Jadi dengan kata lain, babak beliau selesai. Karena hanya itu saja. Buktinya bahkan bukan bukti. Karena buktinya adalah tidak ada bukti. Dimohon untuk tenang. Kalau beliau tidak punya bukti selain tidak ada bukti, maka babak beliau untuk membuktikannya ya sudah selesai. Apalagi yang mau dibicarakan? Dan stop di situ, masuk babak kedua, giliran saya yang membuktikan. Baik, sudah bisa lanjutkan Pak? Bapak boleh mulai kembali jika sudah mau lanjutkan. Ya. Nah, saudara, kalau saudara melihat bukti yang Pak Kainama berikan adalah tidak ada bukti, itu otomatis akan gugur kalau saya bisa kasih bukti. Ya, karena buktinya adalah tidak ada. Sekarang kalau ternyata ada bagaimana? Dengan kata lain, kalau saya bisa membuktikan bahwa ada bukti, maka selesailah argumentasi beliau. Ya. Nah, sekarang kita melihat yang tadi saya katakan bahwa ini problem yang beliau angkat itu adalah problem hermeneutics, bukan berarti bahwa Alkitab atau catatan Injil bukan sejarah. Catatan Injil jelas adalah catatan sejarah, tapi bagaimana memahami kata-kata di sana itu problem tafsir. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa ya, waktu Pak Kainama kasih tafsiran ayat-ayatnya versi dia tidak sedang bicara soal sejarah, tapi soal tafsir. Yang kita kalau bergerak ke sana itu sudah jadi lari dari jalur historical Jesus. Nah, sekarang kalau kita mau melihat ya bahwa apa bukti bahwa memang Yesus pernah mati dan pernah bangkit di dalam sejarah. Nah, saya angkat dari Alkitab, tapi ingat bukan problem tafsir. Saya kasih langsung eksplisit ya. Nah, kalau kita melihat itu hampir seluruh kitab di dalam Perjanjian Baru itu bicara soal Yesus bangkit dan tak perlu kata-kata ambigu untuk menafsirkan seperti tadi. Karena eksplisit. Injil Matius dan Markus misalnya ya, Matius 27 sesudah menyalibkan dia, Markus 15 mereka menyalibkan dia. Lalu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul juga sama, Lukas 23 mereka menyalibkan Yesus. Kisah pasal 2 juga telah kamu salibkan dan kamu bunuh, dan Allah telah membangkitkan dia. Ada pernyataan eksplisit salib bunuh. Kalau tadi Pak Kainama punya teori berarti ya disalib tapi nggak mati. Ya, nggak dibunuh. Tapi kalau sampai ada kata disalibkan, lalu bunuh, lalu membangkitkan, tak mungkin ada kebangkitan tanpa kematian. Ya, lalu di Kisah pasal 1 ayat 3 dengan banyak tanda yang membuktikan dia hidup selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri. Lalu dalam Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes 19
Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan, dan di situ dia disalibkanlah mereka. Tapi dalam penulis yang sama di 1 Yohanes 3:16, dia telah menyerahkan nyawanya, itu pasti mati. Jadi tidak ada ceritanya disalibkan tapi tidak mati. Lalu surat-surat Paulus di Korintus, 1 Korintus 1:23, Kristus disalibkan, Galatia 1, Kristus yang disalibkan, dan Filipi pasal 2 ayat 8, mati di kayu salib. Itu berarti bukan hanya disalibkan tapi sampai mati. Lalu penulis surat Ibrani yang kelima, dia bicara soal penderitaan maut, dan dia mengalami maut. Itu tidak bisa tidak kematian. Pasal 2 ayat 14, supaya oleh kematiannya, berarti eksplisit. Lalu Ibrani pasal 13, membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Nah, lalu saudara, surat-surat Petrus, 1 Petrus 1 ayat 3, oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. 1 Petrus 1 ayat 21, membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah sekarang, ini bukan problem tafsir, karena ini pernyataan eksplisit. Kalau mau setara dengan ini, harusnya Pak Kainama berikan pernyataan eksplisit bahwa Yesus tidak mati. Tapi tidak ada pernyataan eksplisit itu. Yang ada adalah pernyataan sebaliknya secara eksplisit bahwa Yesus itu mati. Itu berarti tidak ada kemungkinan Yesus hanya disalibkan tapi tidak mati. Dan anehlah kalau tadi Pak Kainama pakai ayat-ayat Alkitab ini dari Matius, dari Markus, dari Lukas, dari Yohanes untuk membuktikan bahwa Yesus tidak mati. Padahal di bagian-bagian lain dari ayat itu secara eksplisit bilang Yesus mati dan bangkit. Lah jadi bertentangan dong. Itulah sebabnya saya bilang itu problem tafsir. Ya. Nah, sekarang jadi bertentangan bukan Alkitabnya bertentangan. Audiens mohon tenang dulu. Ya, yang saya bilang jadi bertentangan, kalau saudara ketawa, saudara nggak mengerti, logikanya nggak jalan. Karena yang bukan Alkitab bertentangan, penafsirannya Pak Kainama dengan Alkitab jadi bertentangan, membuat Matius bertentangan, membuat Markus, Lukas bertentangan dengan tafsirnya itu. Ya, nah jadi saudara, sekarang mengapa catatan perjanjian baru ini penting? Karena perjanjian baru ditulis dalam kurun waktu yang begitu dekat dengan peristiwanya, yaitu peristiwa Yesus mati dan bangkit. Kedua adalah Alkitab mencatat kesaksian para saksi mata. Waktu Lukas menulis Injilnya di Lukas 1 ayat 1 sampai 2, khususnya di ayat 2 dia bilang seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata. Di Kisah pasal 2 ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Di Kisah 3 ayat 15, demikianlah pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal ini kami adalah saksi. Dan masih banyak ayat yang lain. Tapi saya mau berikan satu dari 1 Korintus pasal 15. Ya. Next 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 6. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan padamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Dia telah dikuburkan, dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan dia telah menampakkan diri kepada Kefas dan seterusnya. Ayat 6. Sesudah itu dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Artinya apa? Kalau kamu mau cek and recheck silakan. Dari 500 orang itu mayoritas masih hidup. Artinya itu saksi mata semua. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa yang saya berikan ini adalah catatan saksi mata bahwa Yesus mati dan bangkit. Nah, dan boleh saya tambahkan bahwa kesaksian Alkitab sejalan dengan kesaksian-kesaksian atau bukti-bukti sekuler yang ada. Nah, sekarang saya bisa tunjukkan juga banyak dari bapak-bapak gereja di luar Alkitab yang hidup pada abad-abad pertama, ya, abad pertama, abad kedua, itu yang menyatakan bahwa memang Yesus itu mati dan bangkit. Ignatius yang lahir tahun 50 dan meninggal tahun 115, itu dia ada kutipan di sini ya. Dia disalibkan dan mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia benar-benar dan bukan hanya tampaknya saja disalibkan dan mati.
dan seterusnya, ya. Lalu ada Clemens dari Roma. Clemens dari Roma ini, ya, dia ini punya tulisan surat 1 Clemens itu dari tahun 96 Masehi, dan dalam surat Clemens itu 1 Clemens 24 ayat 25, dia Yesus mengajar kita tentang iman yang benar kepada Tuhan kita yang telah mati dan bangkit dari kematian untuk memberikan kita keselamatan. Lalu 1 Clemens ayat 42, karena itu saudara-saudara, marilah kita hidup dalam kebajikan sambil mengingat kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada Justin Martyr yang lahir tahun 100, mati tahun 165, itu juga punya kesaksian dalam First Apology ayat yang ke-13. Guru kita tentang hal-hal ini adalah Yesus Kristus, yang juga dilahirkan untuk maksud itu, disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, wali negeri Yudea pada zaman Kaisar Tiberius. Waktu kita dengan wajar menyembah dia setelah mengetahui dia adalah anak Allah yang benar, dan seterusnya masih ada tertulian. Tapi sekarang, kalau saudara pikir wajar mereka Kristen, sekarang saudara, saya akan memberikan data sejarah sesuai tema Historical Jesus untuk menunjukkan bahwa kesaksian bahwa Yesus itu mati itu tidak hanya datang dari kalangan Kristen atau dari Alkitab. Pertama, dari Cornelius Tacitus. Ini adalah senator dan sejarawan Roma, lahir tahun 52, meninggal tahun 120. Dan ingat, dia bukan orang Kristen. Dia menulis tentang Yesus dalam karyanya yang berjudul Annals, itu sekitar tahun 116. Dan sekarang saya kasih kata-kata Tacitus, Cornelius Tacitus. Akibatnya untuk menyingkirkan laporan itu, Nero menyalahkan dan menyebabkan penyiksaan yang paling hebat kepada suatu golongan yang dibenci, karena mereka layak dibenci. Mereka disebut Kristen oleh masyarakat. Kristus dari nama itu berasal, dia menderita hukuman yang ekstrim pada masa pemerintahan Tiberius di tangan salah seorang prokurator kita, Pontius Pilatus, dan seterusnya. Lalu saya berikan lagi, maaf, boleh minta maaf Bu Pendeta, boleh nggak ulang lagi tadi baca yang tadi itu setelah warna biru itu, dan suatu apa? Oke. Dan suatu tahyul yang paling jahat yang diperiksa pada waktu itu. Mengapa tahyul? Karena ini orang non Kristen, dia tidak percaya Yesus, dia anti Kristen, makanya dia menyebut itu tahyul. Tapi itu menunjukkan bahwa dia Kristus dari nama itu ya, pada masa pemerintahan Tiberius di tangan salah seorang prokurator kita, Pontius Pilatus, dan suatu tahyul yang paling jahat yang diperiksa pada waktu itu muncul tak hanya di Yudea, sumber awal kejahatan, namun juga di Roma, di mana semua yang mengerikan, memalukan dari segala penjuru dunia menemukan pusatnya dan menjadi populer, dan seterusnya. Ini bukan orang Kristen, ya. Dia menulis secara negatif, tapi tanpa dia tanpa sengaja atau secara tidak langsung dia mengkonfirmasi bahwa Kristus menderita hukuman di bawah Tiberius dan juga prokurator Pilatus. Lalu juga Talmud Babilonia yang tidak lebih dari tahun 200 itu bilang begini. Ingat, Talmud Babilonia bukan punya Kristen, punya orang Yahudi yang tak percaya Yesus. Pada malam Paskah, Yesus dihukum gantung selama 40 hari sebelum eksekusi dilakukan. Seorang pembawa berita berseru, dia akan dilempari batu karena dia telah mempraktikkan sihir dan membujuk orang Israel kepada kemurtadan. Jangan aneh, ini orang Yahudi yang tak percaya. Tapi ada konfirmasi dia dihukum gantung. Selain itu, ada Lucianus dari Samosata. Dia seorang penyair sindiran. Dia berkarya tahun 170. Dia sangat benci kekristenan, dan dalam tulisannya Date of Pellegrin dia menulis begini: ketahuilah, orang-orang Kristen memuja seorang pria pada hari ini, tokoh tersohor, memperkenalkan tata ibadah baru mereka, dan disalibkan karena hal tersebut. Orang-orang sesat ini, kenapa? Karena ya, orang-orang sesat ini mulai dengan keyakinan yang umum bahwa mereka hidup kekal selamanya. Kenapa dia bilang orang sesat? Dia anti Kristen dan menyembah orang bijaksana yang disalibkan itu. Dia nggak percaya Yesus, tapi dia memberikan konfirmasi bahwa ada orang bijaksana nama Yesus yang disalibkan, ya. Lalu Mara Bar Serapion, ya, dia seorang filsuf Stoa yang karena sesuatu dia dipenjara
Dan dalam penjara itu dia tulis surat nasihat untuk anaknya. Lalu dia bilang begini, keuntungan apakah yang diperoleh orang-orang Athena ketika mereka membunuh Sokrates? Kelaparan dan penyakit pes menimpa mereka sebagai hukuman karena kejahatan mereka. Keuntungan apa yang diperoleh orang-orang Sames ketika mereka membakar Pitagoras? Dalam waktu sesaat negeri mereka tertutup pasir. Keuntungan apa yang diperoleh orang-orang Yahudi ketika menghukum mati raja mereka yang bijaksana? Tidak lama setelah peristiwa itu kerajaan mereka dibinasakan dan seterusnya. Lagi-lagi bukan orang Kristen, tapi kesaksian dan tulisan mereka secara tidak langsung mengkonfirmasi peristiwa sejarah bahwa memang ada orang nama Yesus yang disalibkan. Jadi terlihat bahwa bukti sejarah Yesus mati dan bangkit datang dari Alkitab dan dari luar Alkitab, bukan soal tafsir, karena eksplisit katakan Yesus mati dan bangkit. Bukan seperti yang pakai nama berikan, yang itu hanya problem hermeneutics. Sekarang saya menunjukkan ada bukti Yesus bangkit. Kalau saya menunjukkan ada bukti Yesus mati dan bangkit, maka apa yang pakai nama usung tadi bahwa tidak ada bukti dia bangkit, itu otomatis jadi gugur. Ya. Ya. Apa? Saya giliran. Maksudnya menanggapi itu. Menanggapi Pak Pendeta. Semua tulisan itu dari Mara Bar Serapion, lalu Tacitus, lalu ada Ignatius, lalu Justin Martyr. Pak Pendeta kurang satu, Pliny mestinya masukin Pliny the Elder masukin. Gini, kurang. Boleh saya jawab? Katanya saya. Ya, Pak kan bertanya. Oh, saya bertanya. Mau tanya saya, Pliny soal. Maka itu saya tanya Oke, tadi, sudah. Menanggapi, kalau menanggapi. Oke. Menanggapi. Ya. Baik. Tanggapan saya sekali lagi, semua yang ditulis itu contoh 1 Korintus itu ditulis oleh Paulus. Kita semua tahu itulah. Ibrani sampai detik ini bahkan gereja belum bisa pastikan siapa yang tulis itu barang. Lalu tadi tentang kisah para rasul, lalu bilang Lukas pasal 1 ayat 2. Lukas bukan saksi mata. Lukas itu orang Yunani bule. Dia nggak pernah ketemu Yesus, dia nggak pernah jadi murid Yesus. Bahkan Eusebius dalam bukunya Ecclesia Historica, Historica de Ecclesia, ya ada Pak Budi, saya nggak berani salah ngomong. Ada ahli di buku-buku Eusebius. Itu ditulis bahwa beliau masuk di 70 aja tidak. Lalu ditambah lagi dengan Mara Bar Serapion. Mara Bar Serapion itu adalah menurut penelitian yang dilakukan, ada ditulis di Katolika Encyclopedia, ada ditulis Mara Bar Serapion. Itu tulisan itu dipakai sebagai latihan retorika dari para siswa yang ada di kampus tersebut. Gitu. Mara Bar Serapion tidak pernah menuliskan nama Yesus di situ. Mati sebagai raja yang bijaksana dari kaum Yahudi. Dia tidak mati, tapi dia tetap hidup di dalam pengajarannya. Itu Mara Bar Serapion tulis itu. Lalu ada tadi terakhir, tadi saya nggak ditunjukin Josephus, padahal saya tunggu itu. Kalau ditunjukin FT itu, ya, Flavianum Testimonium, saya paling suka itu. Karena semua orang di kampus teologi tahu itu adalah bukan asli dari tulisan Flavius Josephus. Ya, sudah dibuktikan banyak sekali itu. Lalu siapa lagi tadi? Ada Lucianus dari Samosata. Lucianus Samosata tidak pernah tuliskan secara eksplisit, Bapak Pendeta yang terhormat. Begini, tidak ada yang eksplisit dari situ. Wallahi, ya, Korintus, Ibrani, Lukas apalagi. Wow, Lukas bukan murid Yesus. Dia nggak pernah ketemu Yesus. Wallahi dia bule. Wallahi. Ya, yang tulis apa? Bahkan terakhir yang tulis itu yang saya sangat hormati, Ibu Pendeta, Ibu Doktor Rita. Ibu Doktor Rita tulis itu di Sabda. Wah, dahsyat banget. Begini Pak Pendeta, saya masih tunggu lagi. Dan terakhir ini saya mau bukan menanggapi atau apa. Saya senang begitu Bapak Pendeta yang terhormat, Bung Pendeta Esra Soru bilang dari Talmud, yuk buka yuk Sanhedrin yuk. Sanhedrin 43A 20 yuk.
Yuk buka yuk. Apa di situ dibilang? Yuk, mati disalib, buka. Kalau Pak Pendeta bawa itu, saya sedih Pak Pendeta. Kenapa? Yesusnya jadi terhina sekali. Sanhedrin 43a 20. Aduh, saya berdoa, ya Allah, kalau bisa Bung Pendeta jangan bawa itu, soalnya kasihan, sedih. Yesus jadi hina sekali. Udah, buka Google, sudah. Di sini juga, supaya yang sebelah sini bisa lihat. Nggak usah perlu muka kayak nama lesu hitam buat apa le, ya kan? Sanhedrin 43a, klik, ya kan? Asik nih, saya senang nih. Saya masih tunggu lagi kalau ada Hebrew, saya paling senang nih, betul. Asli nih, berkah buat saya dari Pak Pendeta Esra Soru nih. 43a, cari angka 20. Angka 20. Nah, dia tahu. Ada. Udah 20. Iya. 19. Gemara says, and he cries out concerning, terus the Mishnah teaches. Ya ini nih. Ini nih. The cry scroll out-nya nih. Ini di blok nih. Di blok habis, lalu translate aja supaya kita bisa baca sama-sama. Aduh, sedih kalau baca ini. Saya justru menghindari ini. Saya sudah Muslim, saya sudah Islam, tapi saya menghindari ini karena sedih kalau baca ini. Dipakai, ya Allah. Ini parah ini. Kalau ada di potongan video tuh gini nih. Ini parah ini. Ini parah ini. Parah ini. Bahasa Inggris lah. Bahasa Inggris Indonesia lah. Kok jadi grogi Dan? Biasanya cepet Dan. Ada cewek Dan? Gedein dong. Gedein Dan. Mishnah mengajarkan bahwa seorang juru bicara keluar di hadapan, apa itu? Terhukum. Ini menunjukkan bahwa hanya di hadapannya, yaitu saat ia digiring ke eksekusinya. Ya, si juru bicara keluar, tapi sejak awal belum marah, menimbulkan terus. Mana Yesus Nazaret? Ini dia. Malam Paskah. Ya, perhatikan baik-baik. Tetapi bukankah diajarkan dalam Baraita pada malam Paskah mereka menggantung mayat? Bukan mati di kayu salib, udah jadi korps, sudah jadi jenazah, baru digantung dorang. Mayat orang Nazaret setelah mereka membunuhnya dengan cara dirajam. Demikian, syukran. Oke. Saya kira Pak Kainama ini tidak perhatikan apa yang saya omong tadi. Saya mengatakan dan membaca Injil Lukas pasal 1 untuk menunjukkan bahwa di dalam menulis Injilnya, Lukas itu mengambil data dari para saksi mata. Saya tidak mengatakan bahwa Lukas itu rasul atau dia saksi mata. Bapak bisa bedakan itu atau tidak? Kedua, karena itu maka di dalam tulisan Lukas, secara khusus dalam Kisah Para Rasul, dia mengungkapkan kesaksian-kesaksian dari para saksi mata. Siapa? Contohnya Petrus itu. Ya, Petrus, Yohanes, yang lain mereka mengatakan mereka saksi mata. Jadi beda antara mengatakan bahwa Lukas adalah saksi mata dengan Lukas menulis kesaksian para saksi mata, ya. Lalu yang kedua, ya, kalau soal Lucianus dari Samosata itu tidak menyebutkan nama Yesus, konteksnya dia mengatakan bahwa orang-orang Kristen memuja seorang pria pada hari ini yang tersohor. Siapa lagi yang dipuja oleh orang-orang Kristen selain Yesus? Eksplisit tidak ada Yesus, tapi konteks bahwa orang itu, pria itu dipuja oleh orang-orang Kristen, ya sudah pasti itu adalah Yesus. Dan ada pernyataan eksplisit bahwa orang bijaksana yang disalibkan itu. Nah, lalu ya kalau dikatakan Talmud tadi ya, nah mungkin Pak hanya melihat eksplisit, oh di situ tidak bilang disalib tapi digantung. Pak lupa bahwa istilah digantung dengan disalibkan pada masa itu dalam pengertian yang sama dalam konteks Yesus. Kenapa? Karena kalau kita lihat bahwa Paulus pada waktu dia katakan bahwa terkutuklah orang yang digantung,
akhirnya dia melanjutkan dengan digantung di salib. Dan kalau Bapak mengatakan kata-kata tadi bahwa ada orang yang berseru dirajam, mungkin Bapak tidak baca tafsir Talmud itu. Karena apa? Pernyataan eksplisit sebelumnya bahwa dia digantung, tapi mengapa ada yang berseru bahwa dia dirajam? Itu tak berarti bahwa Yesus dirajam. Tafsir terhadap Talmud itu menyatakan bahwa sepertinya ada perencanaan awal untuk hukuman mati bagi Yesus itu adalah dirajam. Tapi yang terjadi justru adalah digantung. Jadi kembali pada ini, mau bagaimanapun juga, ya Bapak bilang bahwa kenapa tidak kasih Pliny? Saya punya Pak, ya saya punya Pak, ya. Kalau Bapak mau kita debat tentang Yosefus juga boleh, ya juga boleh, ya. Karena itulah maka, tapi yang pasti adalah bahwa Bapak tidak bisa menyangkali semua tokoh-tokoh saksi mata. Ya, saksi mata. Kalau Bapak mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mati dan tidak pernah bangkit dan tak ada catatan sejarah, sedangkan saya kasih catatan sejarah semua. Bagaimana sudah? Silakan. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa Yosefus, dikatakan bahwa Yosefus itu palsu. Bapak bermain kurang jauh, Pak. Ya, Bapak bermain kurang jauh. Ini ada buku Yosefus dari abad pertama, ya. Dan saya bisa menunjukkan apa yang dikatakan Yosefus. Tapi Pak Pusti tahu bahwa di dalam kalangan para sarjana, pandangan tentang tulisan Yosefus itu ada 3. Yang pertama, menganggap bahwa semua kata-kata di dalam Antiquities of the Jews, yaitu Testimonium Flavianum itu, ada pandangan sarjana pertama mengatakan bahwa semua kata-kata asli dari Yosefus. Sementara pandangan kedua mengatakan semuanya palsu. Dan pandangan pertama dan kedua yang semua asli semua palsu, Pak tahu itu pandangan para sarjana yang minor sekali, Pak. Sementara mayoritas sarjana yang saya bisa berikan semua di sini, mayoritas sarjana percaya. Ini ngomong sejarah. Maka para ahli sejarah, terlepas dari bias tentang iman mereka, menunjukkan bahwa memang ada bagian-bagian, sedapatnya ada 3 bagian di dalam kutipan itu yang kelihatannya tidak asli dari Yosefus, tapi sisanya yang lain dari manuskrip yang ada semua asli. Dan salah satu bagian yang asli itu menyatakan bahwa Yesus itu mati di bawah Pontius Pilatus. Itu tidak pernah diragukan, Pak. Jadi Bapak main kurang jauh kalau Bapak langsung mengatakan bahwa semuanya tidak asli. Itu minor. Gitu. Jadi bukti bahwa Yesus mati dan bangkit tetap kuat. Baik, boleh tanggapi. Sebelum untuk pelanjutan tanggapan, saya akan mengingatkan kembali 9 menit lagi kita akan jeda untuk maghrib ya Pak. Jadi untuk waktunya nanti akan tetap dilanjutkan setelah 9 menit lagi jika sudah bangkit 5.30. Oke, baik, silakan. Apa yang ingin ditanggapi? Enggak ada ditanggapi ya? Tidak ada yang tanggap. Nah, kalau dia tidak ada tanggapan lagi, artinya itu berakhir dengan saya menunjukkan sebuah bukti dari Alkitab, dari Bapak Gereja yang kalau saya mau kasih panjang lagi ada banyak, dan dari penulis-penulis sekuler yang non-Kristen, dan itu memberikan konfirmasi bahwa Yesus mati dan bangkit. Nah, mungkin jadi soal sekarang ini adalah bahwa ya kenapa ya kok orang Kristen itu kok ngotot mati dan bangkit. Sebenarnya bukan urusan ngotot, tapi ini urusan sejarah. Mau sejarahnya begitu tidak peduli kita mau ngotot bangkit atau tidak, mati atau tidak, itu fakta sejarah. Bahkan orang-orang yang liberal di dalam Kristen, yang bahkan anti terhadap Yesus dalam banyak hal, ya sangat tidak percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab sekalipun, tapi ya orang seperti John Dominic Crossan yang bahkan mengatakan bahwa mayat Yesus itu mati, dia mati dan dimakan anjing.
atau juga Bart Ehram yang sangat liberal. Ya, dia sangat liberal, tapi anehnya dia mengatakan bahwa bukti tentang Yesus, ya, kalau ada peristiwa sejarah yang tak diragukan sampai hari ini adalah Yesus mati, dan itu tidak diragukan bahkan oleh orang yang tak percaya seperti mereka, orang liberal seperti mereka. Nah, jadi ini bukan soal ngotot, tapi soal fakta sejarahnya. Dan kalau secara teologis, kenapa sih kok kami orang Kristen percaya Yesus mati dan bangkit? Karena kami percaya dia juru selamat. Nah, dia juru selamat artinya dia menyelamatkan kami, dia menyelamatkan manusia. Kenapa dia menyelamatkan manusia? Karena semua manusia orang berdosa. Saya orang berdosa, saudara semua orang berdosa. Kalau kita berhadapan dengan Allah yang sama, yang maha adil, yang maha kudus, dia tak mungkin akan melepaskan orang berdosa tanpa menghukumnya. Itulah sebabnya kita pun sama-sama percaya soal neraka. Soal konsep nerakanya bagaimana itu urusan lain, tapi kita sama-sama percaya dia akan melemparkan orang berdosa ke dalam neraka. Nah, karena apa? Upah dosa maut. Nah, karena orang berdosa harus mengalami maut, itulah kami percaya juru selamat. Dan kalau juru selamatnya mau selamatkan kami, juru selamatnya harus mengalami maut itu. Karena itu Yesus memang harus mati. Tapi bukti bahwa dia mengalahkan maut, yaitu dia bangkit dari antara orang mati. Dan kepercayaan itulah yang akan menyelamatkan orang yang percaya. Menurut surat Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Artinya kalau kamu tidak percaya, kamu tidak akan selamat. Saudara dan saya orang berdosa akan binasa semua, kecuali saudara punya juru selamat yang mati tanggung dosa saudara dan saya. Kecuali itu, maka tanggung sendiri-sendiri binasa selama-lamanya di dalam neraka. Dan saya sudah menunjukkan bukti bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit, dan bukti yang saya berikan tidak bisa dibantah. Ya. Oke, baik, untuk dari Pendeta Esra. Tes. Ya, ini sebenarnya kita mestinya nggak ada materi lagi ya, karena sebenarnya sudah selesai tadi ya. Tapi karena masih ada waktu ini, saya mengingat bahwa dalam publikasi yang diberikan, debat lintas agama, Historical Jesus. Jadi kalau memang ini debat lintas agama, dan tadi kita sudah berbicara dari sudut sejarah, saya sudah membuktikan bahwa ada banyak bukti Yesus mati dan bangkit, sementara Pak Kainama bersandar pada tidak ada bukti. Tapi yang saya ingin dengar dulu ya, sebenarnya pandangan Pak Kainama sendiri yang berdiri sebagai wakil dalam debat lintas agama, dalam hal ini adalah Islam, mungkin bisa jelaskan dulu seperti apakah pandangan Islam terhadap historical Jesus ini, khusus kematian dan kebangkitan. Demikian Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Saya bersama Ustadz Ipung masih ada satu hal yang saya simpan sebagai pegangan saya sebelum datang ke sini, yaitu rekaman suara dari yang sangat saya hormati Pak Pendeta Esra Sori yang mengatakan bahwa tema debat ini murni hanya bersumber dari Bible dan kekristenan, karena saya tidak mau masuk ke wilayah Islam, karena saya tidak mempelajari Islam dan saya tidak menguasai tatanan pengetahuan di dalam keislaman. Itu yang saya pegang sampai sekarang, sehingga sejak awal yang saya paparkan itu murni dari Bible. Lalu ada syekh kita di bawah tadi waktu dibilang Ustadz K, Yesus disalib, Ustadz K ngangguk. Itu berlawanan dengan akidah. Saya ngangguknya untuk apa? Gitu. Banyak sekali persepsi orang melihat seperti gestur atau body language dari seseorang, langsung menjatuhkan pemahaman dia secara pribadi kepada orang tersebut. Contoh,
Kainama ini tafsir-tafsir apa yang tadi dia sampaikan itu semua penafsiran. Come on, wake up. Bagaimana mungkin saya tafsir? Itu sudah bahasa Indonesia dan ada keterangan leksikonnya. Saya hanya membawakannya saja. Lalu saya menyampaikan bahwa dari sudut ayat Bible yang demikian itu terjadi satu hal, yaitu kesembuhan Yesus dari mulai turun salib sampai hari ketiga itu. Enggak, sekitar mungkin 30, kurang dari 3 hari. Begini, muslimin wal muslimah rahimakumullah, para tuan dan puan guruku, Ustaz Ki, ayo lebih ini lagi, lebih galak lagi. Nah, bukan begitu. Ini yang ingin saya sampaikan. Debat itu is not putting other person in your defensive side. Itu menjadi orang yang kayak direndahkan. Nah. Kita belajar yuk hari ini, insyaallah yuk, insyaallah. Ya, lalu saya sempat juga tadi jawab Cici. Cici bilang setiap itu tanggapin aja Ustaz, kayak nggak apa-apa. Bukan begitu debat itu. Debate, dialog, apalagi lintas agama. Terus tiba-tiba Pak Pendeta tanya, kalau dari sisinya sudah jelas. Di pembukaan tadi saya bilang, mungkin Pak Pendeta tidak mengerti bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan untuk apa? Bahwa Isa ibnu Maryam itu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subhanallah. Itu buat kami. Tapi karena tidak diminta untuk melihat dari sisi Islam, ya saya tidak masuk ke ranah itu. Saya masuk ke ranah Bible. Bible bilang dia disalib, ya sok aja mangga. Nggak untung gue juga. Ngapain? Ya kan? Lalu dia bilang bahwa sebetulnya pembicaraan kita sudah habis. Betul, sudah habis. Karena apa? Karena yang saya hormati Pak Pendeta Isra Suruh tidak membantah satu ayat pun tentang medical term yang tadi saya sampaikan. Tidak dibantah sama sekali. Karena begitu beliau mau masuk ke ranah itu, nanti akhirnya jadinya audiens melihat bahwa Pak Pendeta membangun satu pandangan bertentangan di dalam ayat Alkitab sendiri. Pak Pendeta yang bangun, bukan saya. Di satu sisi dia ingin membantah ini, di sisi yang lain bertentangan. Secara alamiah, muslimin wal muslimah rahimahullah serta para tamu yang tidak beragama Islam, secara alamiah Anda melihat paparan Pak Pendeta itu bertentangan. Wallahi saya tidak. Saya hanya menyampaikan satu titik saja. Menurut Bible, Jesus survived from the crucifixion. Jesus survived from the crucifixion. Dan kalau itu tidak diterima, ya nggak apa-apa, gue nggak rugi, emang pikirin. Saya hanya menyampaikan itu, tapi tidak dibantah. Pak Pendeta bilang, saya akan memberikan bukti bahwa dia disalib. Ya monggo saja. Lalu orang-orang pada bilang, Ustaz Ki enggak ini, kurang tekan. Buat apa ditekan? Ini kan debat lintas agama. Bukan cari kalah menang. Bukan cari yang satu salah benar, tidak. Sampai botak sariawan, udah botak sariawan lagi. Tidak akan ada yang menemukan Kristen itu salah, Islam itu salah, Kristen itu benar, Islam itu benar. Nah, tidak begitu kan? Ya enggak? La ikraha qad tabayyana rusdu minal ghayy fa may yakfur bi taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la anfisa malaha wallahu samiul sadaqallahul adzim. Ayolah, yuk kita dewasa yuk. Jadi penonton aja udah nggak dewasa, bagaimana ntar nanya? Pasti jadinya berantem lagi. Ayolah, ya. Nah, pertanyaan Pak Pendeta, dari sisi Islamnya bagaimana? Dari sisi Islam jelas, dan saya tidak membawa ke situ karena permintaannya tidak ke situ. Kalau diminta dilihat dari dua sisi, Islam dan Kristen, itu baru gua bahas memang. Wallahi. Tapi ternyata kan enggak. Ngapain saya bawa agama saya menyamakannya dengan kekristenan? Enggak lah, biar miskin kayak nama, enggak begitu. Dan tadi ada masukan, setiap itu kita tanggapi aja. No. It's a stupidity. Itu satu kebodohan. Jika sesuatu yang tidak perlu ditanggapi engkau tanggapi, itu namanya kepo. Wake up. Ada beberapa hal yang disampaikan Pak Pendeta saya tidak mau tanggapi. Kenapa? Tidak perlu ditanggapi. Audiens yang menilainya gitu loh. Ayolah, cerdas sedikit, mature, dewasa sedikit sayang. Yuk, jangan norak.
Jangan lebay, ya. Saya menyampaikan Jesus survive from the crucifixion with apa? Medical treatment in the first place. Sekali lagi, medical treatment in the first place. Kalau yang nggak ngerti cara sendiri, Google Translate, cepetan. Ya. Lalu Pak Pendeta menyampaikan, aku menyampaikan bahwa ada bukti sejarah dari kata historical Jesus. Saya bilang yang saya bacakan itu Bible, Pak. Dan semua Kristiani percaya dan mengimani bahwa Bible itu dihormati oleh Muslim seperti saya sebagai juga sumber sejarah. Wake up! Itu sumber sejarah dan harus dihormati. Lalu Pak Pendeta akhirnya bingung sendiri kan? Dia bilang, ya ada sisi yang sejarah, ada sisi yang eksplisit. Come on. Pak Pendeta menyampaikan semua tadi yang disampaikan, tidak ada nama Jesus eksplisit. Lalu saya harus jawab apa? Katanya, jawab itu, buka aja bukunya yang itu disebutin salah satunya. Ya rugi gua dong, rugi bandar. Gua sama aja ngajarin orang. Rugi dong. Adan. Isa. Masya Allah. Subhanallah. Begini Pak Pendeta, apa tanggapannya Kainama, pandangan Kainama menurut Islam tentang penyaliban Yesus? Tidak ada. Sekali lagi, Syekh yang di belakang tidak ada. Kainama bilang ya tidak ada. Tidak ada. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Kita mengimani itu karena zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Lalu kenapa tadi membawakan Jesus survive from the crucifixion? Itu pikirannya orang Kristen yang saya sampaikan. Ngerti gak sih, masa bolot-bolot amat sih? Jangan bolot, pinter dikit. Kainama menyampaikan apa pandangan Bible yang dilihat secara historically oleh orang umat Kristen. Demikian, syukron katsiran. Kalau kita setia dengan topik kita, ya berarti mau bicara apa lagi? Selesai tadi. Saya minta beliau untuk menyampaikan bukti bahwa Yesus tidak mati dan tidak bangkit. Dan buktinya adalah tidak ada. Lalu saya memberikan bukti bahwa Yesus mati dan bangkit. Ya kalau itu inti debatnya, ya sudah tidak ada lagi yang diperdebatkan. Nah, sepertinya Pak Kainama ini tidak bisa membedakan antara Bible sebagai sebuah dokumen sejarah dan tafsir terhadap Bible. Keberatan saya tadi itu adalah bahwa beliau tidak berbicara soal historitas Jesusnya, tapi beliau mempersoalkan masalah pemahaman teks. Nah, itulah yang saya kira terjadi kesalahpahaman atau ketidakmengertian soal apa sih yang dimaksudkan dengan historical Jesus itu. Sehingga kalau memang begini ya, kalau kita mau masuk pada tafsir teks, ya berarti tidak cocok dengan tema lagi. Dan sebenarnya itu bisa saja, tapi itu kan menjadi debat yang berkepanjangan karena ya kita bisa membicarakan. Maksud saya adalah bahwa tadi ya, kalau saya tadi menggunakan istilah kontradiksi, saya tidak bicara tentang kontradiksi di dalam Alkitab. Kontradiksi antara penafsirannya Pak Kainama dengan data Alkitab. Karena sementara Pak Kainama menggunakan ayat-ayat di dalam Injil Matius, Markus, Lukas lalu mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati, akhirnya hanya sembuh, menggunakan Matius, Markus, Lukas untuk membuktikan Yesus hanya sembuh. Problemnya adalah ayat kitab-kitab itu berbicara soal kebangkitan dan bukan kesembuhan. Jadi bagaimana di antara kitab-kitab yang membicarakan kematian, membicarakan kebangkitan secara implisit, artinya harus ada kematian, kok tiba-tiba menafsir 1-2 ayat dari ayat itu lalu diselewengkan ke kesembuhan? Maka itu membuat pertentangan. Dengan kata lain, bukan Bible-nya yang bertentangan, tapi penafsiran Pak Kainama dari beberapa ayat Injil menyebabkan atau menciptakan kesan bahwa Matius, Markus, Lukas tidak konsisten. Mereka percaya Yesus mati bangkit atau tidak. Kalau memang yang mereka tulis itu memang menunjukkan Yesus itu hanya sembuh dari sakit, kenapa mereka bicara kebangkitan?
Kalau mereka membicarakan kebangkitan, apakah mungkin bahwa mereka di bagian lain hanya membicarakan kesembuhan? Tak mungkin, tak masuk akal. Jadi satu-satunya kemungkinan di sana bukan tradiksi di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi ada problem dalam tafsirnya Pak Kainama. Maka sekarang kalau begitu saya mau ya gini ya, bisa nggak dari Alkitab kasih ayat yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati? Silakan. Oh, saya? Ya. Baik. Yohanes yang tadi, yang saya bacakan itu. Masa saya mesti ulang lagi, Pak? Yang mana? Yang mengatakan Yesus tidak mati itu yang mana? Semua langkah-langkah itu menyatakan Yesus tidak mati, Pak Pendeta. Lalu ayat-ayat yang saya bilang tadi, saya kutip tadi dari Matius, Markus, Lukas yang Yesus mati, bangkit apa? Itu yang persepsi Bapak kan? Loh, eksplisit kok. Persepsi Bapak. Sabar tentang dulu, hal ini itu. waktu siapa yang berjalan? Loh, iya. Pas dulu ya. Oke, siap. Baik. Apakah saya tidak eksplisit ketika saya sebutkan ayat-ayat saya ada nama Yesus di situ? Eksplisit nama Yesus, tapi Oke. mengatakan Yesusnya luka lalu tidak mati, tidak eksplisit. Saya mempunyai ayat-ayat yang eksplisit Yesus mati, bangkit. Tapi Bapak tidak punya ayat eksplisit yang mengatakan Yesus tidak mati atau Yesus sembuh. Bisa tunjukkan? Menurut Bapak. Loh, Matius, Markus, Lukas ayat begitu kok, bukan menurut saya. Ayatnya begitu kok. Kalau seumpamanya Bapak bilang bahwa menurut ayat itu, berarti akhirnya toh Bapak dengan segala berat hati harus mengakui bahwa ada terjadi seperti pertentangan di dalam ayat Bible sendiri. Contoh saja, jangan langsung naik tensinya, santai aja Pak. Nah, saya santai, Pak. Gini ya, aja. santai aja. Gini, contoh jam 9 sama jam 12 itu kan juga orang bertanya-tanya jam 9 sama jam 12. Lalu Bapak bilang itu eksplisit dan ini eksplisit juga. Itu jadi Bapak yang menimbulkan pertentangan Pak, bukan saya. Gitu, demikian kawan. Oke, kalau persoalan Yesus mati jam sekian, maka itu menjadi persoalan bukan Yesus mati atau tidak, tapi mati jam berapa. Kita tidak debat soal Yesus mati jam berapa, tapi Yesus mati atau tidak. Mau jam berapa itu problem lain. Tapi Yesus mati, dua-duanya bersaksi Yesus mati. Wah, Ya. mantap. Karena inti debat adalah itu, adalah mati atau tidak. Mati atau tidak? Ya. Berarti apapun caranya dia mati nggak apa-apa, gitu. Maksudnya? Ya temanya kan mati disalib. Ya, mati disalib memang. Hah? Kita bicarakan mati disalib. Bapak Menurut barusan kita. bilang, wah kita nggak ngomongin apa-apa, pokoknya dia mati saja. Nah, kita tidak bicara jam. Bapak, ya Allah. Kita tidak bicara jam berapa mati. Tapi fakta bahwa dia mati. Pokoknya harus mati aja. disalib. Ya, Nggak peduli. Ada beda jam, ada beda cara, ada beda ini. Pokoknya dia harus mati. Enggak, tidak bisa beda cara. Karena Alkitab hanya punya satu cara, dia mati disalib. Tadi Bapak bawa Sanhedrin 43A, Bapakku. Bapak Pendeta, Dan saya sudah kasih tahu 43A. tafsirnya. Sanhedrin 43A itu dilempar batu juragan. Allahu Akbar. Allah. Bapak mungkin kurang bermain, kurang jauh lihat tafsir. Iyalah, saya nggak kurang paham. jauh lah, Pak. Karena Silakan apa? jelasin aja. Karena kalau begitu, Bapak membuat pertentangan di antara Talmud dengan tafsir Talmud lagi. Tadi Bapak udah bikin Bible bertentangan. Sekarang Talmud diacak-acak lagi sama Bapak. Udah dibilangin dilempar batu, Pak, dilempar batu sampai bonyok modar gitu. tapi Selesai. Talmud juga bagian awal bicara digantung, Tuh Pak. kan beda kan? Beda lagi. Kalau begitu Talmud. Bapak yang bikin beda, ini beda. Ini beda Bapak, bukan saya. Bukan, Pak. Talmud mengatakan demikian. Dan Talmud bukan kitab suci saya. Oke, demikian. Saya kira juga nggak bisa ada lagi yang diperdebatkan lagi. Ya, selesai. Terima kasih banyak kepada Ustadz Kainama. Terima kasih banyak juga kepada Pak Pendeta Esra Solu. Dan terima kasih kepada semua audiens dan tamu-tamu undangan pada hari sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan salaman dulu. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Demikian jawaban kali ini.
Sampai berjumpa di video yang lain dengan topik dan pembahasan yang berbeda, dan tentunya masih di channel yang sama. God bless you.